Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Pati. Ada kalanya kan gini ya, di dalam dunia kerjaan terus kemudian nah, seperti yang kamu bilang tadi, ketika ada seorang teman kita yang kemudian dalam satu lingkungan kerja dipromosikan untuk naik posisi, terus kemudian oke, kita mungkin bisa menerima, teman yang lain mungkin enggak, terus akhirnya ngomporin gitu kan. Nah, ini kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Mungkin, ini baru mungkin, bisa jadi karena nggak ada apa ya, sikap membuka diri itu yang belum dimiliki oleh satu sama lain. Kalau semua membuka diri, berkomunikasi secara jujur, secara ya jujur sih jujur, tapi bukan yang jujur menyakiti ya. Artinya kita boleh nggak suka, tapi kita nggak boleh benci. Boleh nggak suka tapi jangan boleh benci. Kita boleh nggak suka, katakanlah aku boleh nggak suka sama Ozzy. Tapi jangan sampai ada muncul rasa benci. Ketidaksukaanku kan jelas ada alasan. Tidak semua yang ada pada dirimu itu aku benci. Aku nggak suka. Pasti ada bagian-bagian lain yang buat aku suka. Sehingga itu yang menghindarkan kita dari rasa benci ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Tidak suka boleh, tapi benci jangan. Tapi ketidaksukaan kita harus beralasan jelas. Logis. Kenapa nggak suka? Jangan-jangan nggak sukanya itu sebenarnya muncul karena ada sesuatu yang membuat. Jadi kita harus mengakui, aku nggak suka Ozzy karena Ozzy ternyata lebih populer daripada saya. Tapi harus digali, kenapa sih Ozzy lebih populer? Apa yang bikin dia seperti itu? Gitu ya? Ternyata dirimu lebih bisa ngeladenin pendengar misalnya, bisa kasih treatment ke orang. Nah, itu resepnya Ozzy. Oke deh, saya bisa nih menirunya seperti itu. Aku tak tiru deh. Harusnya kan timbul seperti itu ya. Yes. Nah, tapi biasanya kadang nggak seperti itu juga, Kang. Ya, karena rasa nggak sukanya itu akhirnya timbul rasa benci. Karena yang dipikirin perut. Nah, iya ya. Dan rasa benci itulah yang terlalu berkepanjangan, sehingga di luar pekerjaan pun juga sama. Coba deh kalau misalkan kita nggak mikirin perutnya ya, perut kita sendiri, tapi lebih ke berbicara tentang, ya memang kebutuhan kita memang banyak, tapi yang paling penting kan dengan memikirkan kebutuhan bersama, maka sebenarnya ini akan meningkat. Dan itu pun juga akhirnya bisa menunjang ke perut kita sendiri ya kan. Ada tambahan-tambahan gitu kan. Iya betul. Nah itu dia. Cuman biasanya yang menjadi yang sering terjadi konflik di lingkungan kerja itu mereka yang berjenis kelamin perempuan itu yang suka gampang banget tercetus konflik di pertemanan dalam pekerjaan. Iya nggak sih Kang? Kalau laki-laki kayaknya kalaupun ada juga nggak segitu itu deh. Nggak segitu. Nggak semua deh kayaknya. Kalau perempuan, saya sebentar. Ini jadi isunya jadi gender nih. Enggak juga, maksudnya gini. Yang sering saya alami kebetulan juga saya bekerja juga bukan hanya di satu tempat. Artinya bukan dalam waktu yang bersamaan ya. Saya pernah bekerja di luar RKB lah. Paling nggak konflik ataupun juga permasalahan yang timbul di pekerjaan itu di lingkungan itu seperti itu Kang yang saya lihat ya. Ada satu gap di pertemanan dalam lingkungan kerja itu. Gap itu terjadi antara teman perempuan dengan teman perempuan. Sementara kalau laki-laki biasanya sih oke aja, enjoy aja. Jangan salah, laki-laki kalau udah bersaing itu bisa lebih ganas ya? Lebih ganas loh. Wow. Lebih ganas loh. Baru tahu loh. Laki-laki lebih ganas daripada perempuan. Sekalipun perempuan mungkin persaingannya cuman gini, kalau perempuan itu lebih jelas kelihatannya ya, lebih ini kelihatan kalau emang dia nggak seneng, ya kelihatan banget. Ya, mungkin karena ini ya watak ya. Masing-masing ya. Watak orang-orang kan beda, tapi
nggak bisa digeneralisasi sih, menurutku Oke. nggak bisa digeneralisasi, nggak semua orang begitu, apalagi perempuan, nggak semua perempuan begitu. Betul, setuju sih. Bisa jadi em, kalau aku melihatnya kan gini, kecenderungan perempuan untuk sebenarnya perempuan itu lebih ke ini, mereka lebih cari aman aja deh. Untuk dirinya ya. Ya, Oke. paling nggak aman dulu. Hmm. Tapi kalau laki-laki nggak cuman aman, kalau bisa Ya. aku yang dapat. Oke. Oh gitu ya, lebih ganas Iya. juga ya. Iya, ya. Logikanya gitu. Kalau laki-laki lebih ke kenapa harus dia, kok nggak aku gitu loh. Harusnya kan aku gitu. Harusnya kan aku. Oh gitu. Tapi kalau perempuan lebih ke yang penting saya aman lah. aman dulu deh. Makanya cara mengamankannya bisa macam-macam. Oke. Ya Oke. mungkin bikin apa ya, kelompok belajar gitu. Iya, disingkat kober. Atau Iya. Ya. Tapi laki-laki kan jarang berkelompok gitu kan. Ah, Ya meskipun nanti akan terjadi juga Bisa seperti itu ya. bisa seperti itu. Cuman biasanya meskipun dalam satu kelompok pun mereka juga bisa bertengkar sendiri dalam itu dalam internal lingkaran sendiri. itu sendiri. Wow, pecah ya. Kalau laki-laki punya kecenderungan ke sana, tapi perempuan agak bisa bertahan lama. Dalam Agak bisa kelompok bertahan kecil lama. itu ya. Dalam kelompok kecil mereka bisa bertahan lama, bergantung dari ini nanti siapa ini yang akan menjadi ininya dulu gitu kan. Itu Iya. perpecahan mereka sih lucu-lucu aja sih. Gitu ya. Ya aku kan selalu lihat ya, selalu menjadi pengamat pengamat orang lain. Oke. Dan juga menggibah orang lain. Tapi asik ya, pertemanan dalam lingkungan pekerjaan itu ya bermacam-macam ya. Bermacam-macam. Ada yang bisa saling support, ada yang Saling bisa sikut. bikin saling sikut gitu. Iya. Ya itulah kehidupan. Betul. Tidak semua orang, kita mungkin berpikir bahwa apa yang kita lakukan baik, tapi belum tentu menurut orang lain itu juga baik. Ya kan? Betul. Tapi yang namanya rekan kerja bisa membunuh karir kita nggak sih, Kang? Sebenarnya kalau aku berusaha sekarang ya, kalau sekarang nih ya, Iya. aku berusaha membuang pikiran itu. Oke. Dulu ya aku punya pikiran bahwa rekan kerja, rekan dalam satu lingkungan kerja bisa membunuh karir. Tapi aku berpikir sekarang enggak deh. Yang membunuh karir itu sebenarnya Sikap diri kita kita. sendiri. Oke. Karena kita merasa terbunuh oleh katakanlah perilaku orang lain. Padahal kan sebenarnya bisa jadi itu adalah jalan kita untuk menuju yang lebih Bagus. Iya ya. Iya, kadangkala memang untuk bisa mencapai puncak kita harus ingat kapan kita jatuh. Iya. Jatuh itu kan nggak harus kita jatuh sendiri, bisa jadi ada batu di situ menyandung gitu kan. Ada satu penyebab lah ya. Bisa jadi juga karena kita terdorong sesuatu yang lain. Jadi kenapa sih kita harus berpikir untuk merasa bahwa ini ancaman, ini enggak sih. Aku sudah mulai meninggalkan cara berpikir itu. Iya. Bener. Bukan sok ngerasa baik, tapi aku ngerasa bahwa sudah waktunya deh. Mungkin di usia yang sekian ya, sudah masuk ke 40, ada perubahan-perubahan lah istilahnya. Oh iya. Ngerasa itu sejak kapan, Kang? Ya setelah berkali-kali jatuh sih, berkali-kali berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan konflik dan macam-macam. Dan itu konflik itu sebenarnya yang membuat kita semakin didewasakan. Bisa belajar lagi. Kalau kita mau belajar dari pengalaman, kalau enggak ya enggak akan pernah dewasa. Iya. Dan rata-rata kebanyakan orang itu menolak untuk menjadi dewasa. Memilih tua iya. Menolak untuk menjadi dewasa. Menolak dewasa nggak mau. Nggak mau menjadi dewasa. Padahal dewasa dengan tua beda. Tua itu usia. Tua usia. Dewasa sikap ya. Dewasa itu tinggal bagaimana kita bersikap. Dan sebenarnya ketika kita bersikap dewasa belum tentu kita menjadi tua kok. Oke.
Karena tua itu, kalau kata Mas Eko Tunas, wah ini salah satu sastrawan yang saya suka. Dia pernah bilang gini, tua itu ketika kamu merasa dirimu tua. Tapi selama kamu merasa dirimu muda, ya itulah usiamu.